Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Kira-kira siapa ya orang yang udah mau coba culik aku semalam? Untung aja Raka sama Adit datang tepat waktu. Kalau enggak, aku nggak tahu lagi gimana nasib aku. Wow, asik rumahnya. Pak? Sayang. Betulan. Tuh yang mau ketemu sama Pelan-pelan aja. Sayang. Bapak. Ini kenapa? Sakit? Enggak, udah nggak terlalu sakit. Yura. Papa udah tahu apa yang terjadi sama kamu. Kamu gimana? Nggak apa-apa, aku baik-baik aja kok, Pak. Benar kamu baik-baik aja? Ya. Papa kesini sendiri? Iya, sendirian. Mau ngecek keadaan kamu. Sekaligus Papa mau tanya. Kamu sempat nggak lihat orang yang mau culik kamu? Seperti apa wajahnya? Itu kan malam ya, Pak. Terus mereka semuanya pakai topeng muka gitu, pakai masker muka, jadi aku nggak bisa lihat mukanya. Aku bisa jaga diri. Oke. Tapi kamu jangan keluar malam-malam sendirian, ya. Siang juga jangan, ya. Kamu cari teman, cari orang yang untuk nemenin kamu. Iya. Papa kesini sekaligus mau undang kalian. Undang acara apa, Mas? Ulang tahun perak perusahaan kita. Datang ya? Kayaknya kita nggak usah datang deh, Mas. Kamu tahu kan gimana sikapnya Mbak Tia sama Alina ke kita? Udah, Mas, aku nggak mau ada keributan lagi, Mas. Masalah itu biar jadi urusanku. Nggak usah dipikirin. Yang penting kalian datang. Kamu harus datang, ya. Banyak kolega Papa juga di sana. Iya. Iya, Pak. Apa tanya? Gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Papa pulang, ya. Iya, Pak. Oke. Ada Baik-baik ya. Hati-hati ya. Ya. Istirahat yang banyak, oke? Ya udah, Ibu antar Papa dulu ke depan ya. Ya. Ya, Bu. Ya, Mas. Ada apa? Nah, aku minta tolong sama kamu. Bujuk Kejora agar dia mau menyewa bodyguard. Aduh, Mas. Selama ini kan Kejora juga baik-baik aja. Udahlah, mungkin yang kemarin itu cuma suatu kebetulan karena penjahat itu ngeliatnya cuma ada Kejora. Lagian kan sekarang ada Raka. Raka itu selalu jaga Kejora. Dia perhatian banget loh sama Kejora. Raka. Aku jadi teringat anak itu. Dia itu pernah labrak aku, maki-maki aku. Iya, bilang kalau aku membuat ibunya jadi gila. Masa sih, Mas? Kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya Raka tuh nggak pernah cerita apapun loh soal itu sama aku dan juga Kejora. Selama 4 tahun mereka membangun perusahaan, Raka nggak pernah singgung-singgung bahas masalah itu. Tapi aku yakin, aku ingat anak itu. Apa maksudnya dia itu nggak cerita sama kalian? Apa karena dia ingin deketin Kejora, lalu balas dendam? Mas, kamu tuh kenapa sih kok jadi suzon gitu ngomongnya? Gak boleh gitu ah. Aku khawatir aja. Enggak, Mas. Kejora itu pokoknya kalau di rumah dia dalam pengawasan aku. Dan kalau di luar ada Raka yang selalu jagain dia. Udah, kamu tenang aja ya. Tenang. Oke, aku pulang.
besok kamu sama Kejora datang ke ulang tahun perusahaanku, ya? Insya Allah, Mas. Oke. Kamu selalu membuatku tenang. Aku pulang ya. Iya. Enggak, Mas. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Agung bilang Raka yang labrak dia dan bilang kalau ibunya depresi gara-gara Mas Agung. Apa benar ya yang Mas Agung bilang ya? Aku harus tanya ke Raka besok. Jadi gimana hasilnya? Maksud Bapak apa ya, Pak? Apa betul istri Anda itu ada di rumah sakit jiwa? Kalau saya boleh tahu, kenapa Bapak ingin tahu tentang keluarga saya, Pak? Anakmu. Iya, Pak. Istri saya itu kalau ada pikiran walaupun kecil aja, ada masalah sedikit, langsung dipikirkannya sampai dalam banget. Semoga istri Anda cepat sembuh, Pak Widodo. Amin, Pak. Amin. Ya, soal Raka. Kenapa saya tanyakan hal ini? Karena begitu hebatnya dia melabrak saya. Makanya saya perlu tanyakan sama Pak Widodo. Itu aja. Saya minta maaf, Pak. Karena Raka itu kan masih muda. Dia belum bisa mengontrol emosinya. Sekali lagi, saya minta maaf atas perbuatan Raka ke Bapak. Kejora, pagi. Pagi, Raka. Gimana? Udah baik kan belum? Aku nggak kenapa-napa kok, baik-baik aja. Makasih ya Raka, semalam kamu udah nolongin aku. Nggak usah bilang terima kasih. Kan aku yang ajak kamu makan malam. Jadi aku harus tanggung jawab dong. Oh iya, papaku ngundang kita untuk ke acara anniversary perusahaannya dia. Mau ya datang?
Maaf ya. Permisi Mbak, tolong beritahu Bu Alina dan Pak Agung bahwa CEO dari PT Inviso datang dan ingin bertemu dengan mereka. Baik Bu, kami memang menunggu kedatangan CEO dari PT Inviso. Mari saya antar ke ruang meeting. Papa mau kamu tetap menjalin kerjasama sama Erdanka Interior. Kerjasamalah sama Kejora. Bangun perusahaan. Kita butuh dia supaya semua lebih baik. Aku nggak mau, Pak. Kenapa kamu nggak mau? Kamu gengsi karena dia punya perusahaan yang lebih besar. Maksud Papa tuh apa sih? Papa mau banding-bandingin aku sama Kejora? Papa cuma mau kalian itu bisa akur, menjalin kerjasama. Jangan sampai ada perpecahan lagi di keluarga kita. Aku nggak mau. Daripada aku harus deketin dia, mendingan aku keluar dari perusahaan ini. Alina. Halo? Ikut. Aduh, aku ngapain sih? Kenapa aku jadi kayak gini? Pak Agung. Pak Robi. Maaf sudah menunggu. Selamat siang semuanya. Ayo. Gimana Pak Robi? Ya, mengenai hal ini, saya bersedia menjadi rekan dari perusahaan Bapak. Tapi saya minta prosentase nilainya itu sebesar 60%. Saya sangat menghargai niat Bapak untuk kerjasama dan menanamkan saham di perusahaan kami. Tapi terus terang Pak, di Agung Subrata Group, kami ingin pihak lain itu memiliki saham sebesar 40%. Itu pun maksimal. Soalnya begini masalahnya Pak. Reputasi dari perusahaan Bapak ini buruk di masa lalu. Sebagai contoh, kejadian
kebakaran proyek 20 tahun yang lalu. Mungkin juga klien sama partner Bapak yang bekerja sama di sini, maksud saya, tidak tahu tentang kejadian 20 tahun lalu. Selama ini nggak ada yang berani mengungkit kejadian itu. Tapi kenapa Robi malah mengungkit? Aku harus jawab apa dengan pembahasan yang diangkat Robi di sini. Anak ini memang bukan semua proyek tadi dengan PT Mandiri Multivision itu kamu rekap dan kirim ke saya. Ya, baik Pak. Saya tunggu secepatnya. Baik Pak. Mbak, Bu Alinanya ada? Bu Alina sedang tidak di ruangan, beliau sedang meeting dengan PT Inviso. Res ya. Baik Pak, permisi. PT Inviso.
perusahaanku bisa mendapatkan investor. Tapi si Robi ini orang yang sangat teliti. Sampai-sampai dia bisa mengetahui peristiwa kebakaran di proyekku 20 tahun yang lalu. Siapa sebenarnya dia? Cukup, Pak. Bertahun-tahun Papa merendahkan aku. Bertahun-tahun aku membuang harga diri aku. Bahkan ketika Papa menempatkan aku di bawah Alina, aku nggak masalah. Aku ngalah. Papa seharusnya bisa menghargai orang lain. Cukup, Pak. Cukup merendahkan aku. Dan menginjak-injak harga diri aku. Apa yang saya lakukan? Itu karena kesalahan kamu sendiri. Karena kamu sudah mempermainkan Kejora. Kamulah yang sudah membuat Kejora itu hangat. Membuat apa, Pak? Emangnya ada apa dengan Kejora? Maksud Papa? Papa ada kejutan buat kamu. Sebentar. Sayang. Iya, Mama udah sadar. Tapi dengan kesadaran Mama yang sekarang, semakin terasa kepergian dan kematian adik kamu. Sampai kapanpun Mama gak akan ikhlas. Sampai orang yang membunuh adik kamu itu dihukum dengan setimpal. Kamu harus membalaskan dendam Mama.
Kamu harus ketemu sama orang yang sudah membuat adik kamu meninggal. Kalau Ratih yang minta, Raka pasti nggak akan nolak. Ini ada yang aneh. Papa belakangan ini suka marah banget ke aku dan mengaitkan kemarahannya itu dengan Kejora. Aku yakin Raka pasti tahu. Ini masa lalu. Sorry Adit, gue gak tau apa-apa soal itu ya. Lu jangan bohong, Raka. Gue tahu. Lu pasti tahu sesuatu kan? Iya kan? Lu udah lama sama Kejora. Lu deket sama dia. Gak mungkin lu gak tahu sesuatu mengenai itu. Kenapa lu diem? Lu bisa nggak? Nggak usah maksa gua buat cerita tentang apa yang bukan jadi urusan gue. Lu jangan bohong sama gue. Sebaiknya lu jujur. Dan gue berhak tahu siapa ayah dari anak yang dikandung sama Kejora. Kenapa lu baru tahu sekarang? Hah? Kenapa lu mau nanya sekarang? Kenapa nggak dari dulu lu sekali nanya? Kenapa lu tega, Dit? Nidurin Kejora, padahal lu mau married sama Alina. Kenapa? Jawab dengan jujur. Itu anak gue kan? Itu kan anak Kejora, tapi bukan sama lo. Gue kenal kok. Bapaknya siapa?
Gue pernah ketemu. Tapi anaknya, Dik. Anaknya sekarang udah meninggal. Udah nggak ada. Jadi lu stop nanya-nanyain soal anaknya Kejora sama gue, sama Kejora atau sama siapapun. Kasihan Kejora. Kalau dia inget itu semua, dia sedih, dia stres. Lu mau tanggung jawab? Kirto. Raka, lu jangan bukan urusan gue, bukan urusan. Lu jangan dengan jujur. Bukan urusan gue, Dit. Raka! Ah! Garis, Bu. Cabut. Jora, kamu yakin mau datang ke acara perusahaan papa kamu? Ya gimana ya Bu, aku nggak bisa nolak juga. Papa udah ngundang kita loh Bu. Kita ini masih satu keluarga. Ibu juga harus datang ya. Terus Raka gimana? Aku udah coba ngajak Bu, tapi Raka nggak mau. Aku tarik kata-kata itu. Aku mau datang ke acara ulang tahun perusahaan papa kamu, Kejora. Kamu serius, Raka? Makasih ya. Mama sudah minta aku balas dendam. Oke, aku akan lakukan. Aku akan balas dendam ke Agung dengan mendekat ke perusahaan Agung. Sehingga aku bisa cari kelemahan dia. Dan di saat itulah, aku hantam dia sebagai balasan atas kematian adikku. Raka, Iya, Bu? ada yang mau ibu tanyakan sama kamu. Soal apa, Bu? Tapi mohon maaf banget ya. Kayaknya yang akan ibu tanyakan ini masalahnya akan sangat sensitif. Udah, Ibu ngomong aja. Soal apa sih, Bu? Bikin adik aku meninggal itu bukan. Jangan. Bukannya jangan, maksudnya nanti dulu karena mama aku tuh kan baru banget sadar gitu ya, jadi perlu sendiri dulu gitu. Dan aku juga pengen berdoa aja sih sama mama aku biar lebih cepet recovery-nya gitu, biar lebih cepet sadarnya. Apa ya udah aku ngerti kok.
Adit tahu Adit salah. Itu semuanya dulu terjadi begitu saja, Bu. Kami sampai nggak bisa menahan diri. Padahal pada saat itu hubungan aku dengan Alina juga sudah tidak jelas. Adit sempat dengar kalau Kejora sempat hamil. Hamil? Aku menyangka bahwa anak yang dikandung Kejora itulah anak aku, Bu. Tapi belakangan ini, Bu, anak itu adalah suami. maafin
Selamat siang dan selamat datang di acara anniversary 25 tahun Agung Subrata Group. Saya perkenalkan, ini istri saya, Tias. Lalu putri saya, Alina, yang sekarang menjadi CEO daripada Agung Subrata Group. Dan di sebelah kanan saya, Aditya, menantu saya. Kapan aku diperlakukan seperti ini? Dari dulu, aku selalu mengalah dan mengorbankan perasaanku. Ternyata mereka berani datang juga. Mas, selamat ya. Maaf kami terlambat. Enggak terlambat. Sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Saya ingin memperkenalkan istri saya, Willa, dan putri saya Kejora, dan partnernya dari Erdanka Interior, Saudara Raka. Pak, aku sama Raka ke sana dulu ya. Silakan. Permisi, Pak.
Ada yang mau aku bicarakan. Penting? Sebentar. Baiklah, untuk Bapak Ibu, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Di sini aja. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ini soal Raka, Mas. Kenapa dia? Jadi kemarin ini kan aku ngobrol sama Raka. Aku tanya sama dia yang soal dia ngelabrak kamu itu loh, Mas. Dan aku tanya, maksudnya orang itu apa benar Mas Agung atau bukan? Tapi Raka bilang katanya bukan, Mas. Dia tuh salah sangka, salah orang. Tapi ya orangnya sih alhamdulillah sekarang katanya udah ketangkep dan orangnya udah di penjara. Ya, syukurlah kalau memang dia sudah mengerti, masalahnya udah selesai. Tapi kalau aku lihat, dia itu seperti orang yang serius waktu menabrak aku. Ya, padahal dia nggak kenal kan sama aku. Aku juga nggak kenal sama dia. Udah lah, Mas, jangan terlalu overthinking ya. Masalahnya belakangan ini, aku seperti orang yang nggak bisa tenang. Terlalu banyak masalah. Gini aja, Mas. Kamu banyak berdoa sama Allah. Kamu minta sama Allah untuk minta ketenangan batin. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing kayak gini lagi, Mas. Kamu selalu membuatku tenang. Pasti mesti ngomong seperti itu. Usah saling cemburu. Aku akan melakukan yang adil untuk kalian berdua. Tenanglah. Tias. Terkadang benar juga apa yang dikatakan Willa. Kamu makin seru nih. Kamu nggak akan pernah merasakan diduakan oleh suami kamu. Karena hanya aku yang punya cinta sejati buat kamu. Asal kamu tahu ya, aku nikah sama Rati bukan karena cinta, tapi karena pelampiasan kesedihan. Karena kamu lebih milih Agung. Dulu Tias, waktu kita masih sama-sama di kampus bareng, kamu memilih Agung yang sama miskinnya kayak aku. Sampai akhirnya kamu nikah. Tapi kamu malah datengin aku lagi, minta bantuan. Sampai akhirnya lahirlah Alina. Kejora, aku ambil cake untuk kamu ya. Lihat tunggu sini ya. Jora, kamu ngapain sih ada di sini? Acara ini tuh terlalu berkelas buat cewek murahan kayak kamu. Aku ini anak papa, Kak.
Lagian siapa tahu juga perusahaan aku bisa kerjasama sama perusahaan papa. Gak ada masalah kan? Jangan sombong ya kamu. Mentang-mentang kamu punya perusahaan sendiri sekarang. Lagian aku nggak sudi kali kerja sama perusahaan kamu. Kamu itu sama aja kayak ibu kamu. Si pelakor yang udah mencoba merebut suami aku dan bikin dia jatuh cinta sama kamu. Hati-hati kalau ngomong kak. Kalau aku mau, aku bisa tuntut hak aku di perusahaan ini. Aku kan juga anak papa. Tuntut aja. Kamu pikir kamu akan dapetin apa yang kamu mau? Ya jelas enggak kak. Aku takut kakak merasa nggak berguna di perusahaan ini, jadi aku nggak perlu kan ngelakuin hal itu. Kurang ajar kamu ya. Aku prihatin sama kakak. Aku bukan kejorain dulu. Jadi kakak nggak bisa seenaknya nginjek-nginjek aku kayak gini. Ih, kak! Alina, tahan emosi kamu. Apaan sih? Banyak klien ini, nanti kita kalau dilihat gak profesional. Udah. Ganti baju kamu sama gaun yang baru ya. Kamu lengket kotor begitu. Ayo cepetan, mumpung acara utama belum mulai. Ayo cepet. Iya, Ma. Ya ampun, basah. Aku harus ke ruangan aku nih. Untung di sana ada hair dryer. Udahlah, mendingan sekarang aku masuk lagi. Tidur waktu Alina koma. Kenapa kamu ngeliatin saya terus? Tersuka loh. Tapi saya nggak masalah. Saya nggak masalah jadi perebut istri orang. Lepasin. Aku nggak mau dipegang sama kamu. Kamu mau saya lepasin? Iya, lepasin. Terjatuh. Lebih baik aku jatuh daripada aku dipegang sama kamu. Oke. 1, 2. Udah tenang aja, saya nggak akan lepasin kamu.
sekaligus bawahannya Alina. Orang rendahan yang nggak bisa berguna apa-apa, cuma bisa nyakitin dia. So, lebih baik kamu tinggalin dia, biar dia sama saya, yang pasti akan lebih bahagia daripada sama kamu. Alina, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku cariin dress sama sepatu buat kamu, ya. Percuma, Dit. Acaranya juga udah mau mulai. Udah nggak apa-apa, aku pasti bisa usahain. Ya. Udah biarin. Bisa nyari. Kalau bisa nyari silakan. Tapi saya rasa kamu nggak bisa. Kamu akan kalah. Kamu tunggu sini sebentar. Mana orang suruhan kamu? Kok belum datang juga sih? Kamu tenang aja. Dia udah nyampe kok, tinggal naik ke atas. Kan udah saya bilang, pasti datang. Gimana aku bisa tenang? Acara itu sebentar lagi mau mulai. Awas ya kalau kamu PHP-in aku. Gak mungkin saya PHP-in kamu. Laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Sebentar lagi. Bos. Robi itu bener-bener hebat ya. Dia bisa tahu gaun mana yang cocok buat aku. Dan gaun ini bagus.
aku gaung, tapi sampai sekarang juga nggak sampai-sampai. Sorry, Mbak. Meninggal. Dan Mama juga sudah minta aku untuk membalas kematian adikku. Strategi aku bawa Ratih pulang sepertinya berhasil. Aku sudah pengaruhi Ratih untuk memaksa Raka balas dendam. Raka nggak akan bisa menolak permintaan mamanya. Ia sangat sayang sama mamanya. Dan sebentar lagi Agung akan hancur. Lalu aku akan miliki
Jora, Bu Wila, saya minta maaf atas sikap saya selama ini. Saya akan Raka dengan Kejora. Bapak Ibu sekalian, di sebelah kiri saya ini bisa disaksikan. Tolong Ternyata dibantu. acaranya udah mulai. Profil. Ya, sekilas profil tentang Agung Subrata Group. Silakan. Robi, kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Cuma sedikit bosan aja. Saya agak nggak suka sama acara yang formal-formal. Saya lebih suka berdua sama kamu. Maaf sebelumnya, ada kesalahan teknik. Tolong teknisi proyektornya diperiksa kembali. Sambil menunggu proyektornya menyala, kepada Bapak Agung kami persilakan untuk memberikan sambutan kembali, barangkali ucapan terima kasih kepada seseorang atau koleganya. Pada Bapak Agung kami persilakan. Oh ya, terima kasih. Baik. Satu hal lagi, saya pribadi, Agung Subrata, berterima kasih kepada klien maupun kolega-kolega kami yang loyal sampai detik ini. Dan juga saya ingin mengenalkan keluarga kedua saya. Istri kedua, Wila, dan putri saya Kejora. Silakan ke sini. Mereka adalah
Apa benar anak yang dikandung sama Kejora itu adalah anak gue? Sebaiknya lu jujur. Dan gue berhak tahu siapa ayah dari anak yang dikandung sama Kejora. Kenapa lu tega, Dit? Tidurin Kejora, padahal lu mau married sama Alina. Kenapa? Jadi maksud lu benar? Anak yang dikandung Kejora itu adalah anak gue? Papa kan? Enggak. Buat apa papa lakuin itu? Papa nggak mau mempermalukan kamu. Apa? Adit nggak cuma pernah jatuh cinta sama Kejora, tapi Adit juga pernah tidur sama Kejora. Siapa ya dalam kehebohan ini? Agung. Ternyata bukan cuma aku yang mau balas dendam ke kamu. Bukan cuma aku yang mau kamu hancur. Tapi ada orang lain juga yang dendam sama kamu. Mungkin banyak yang mau hancurin kamu. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak perlu tahu siapa yang buat kehebohan ini. Yang penting aku menikmati ini. Aku yakin kehebohan ini akan merugikan perusahaan kamu, Agung. Apa-apaan sih, Bu? Apa-apaan sih? Iya, Kejora nggak salah. Dia nggak salah. Kamu tuh pengkhianat kalian, pengkhianat. Lu jahat. Stop, Alina, stop. Jangan sentuh Kejora, jangan sakiti dia. Yang salah bukan dia, tapi suami kamu. Lepasin. Kalian tuh jahat, kalian tega. Kamu tidur sama calon suami aku, kamu tega bertanggung jawab. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu, Alina. Kamu nggak boleh. Alina. Sayang, kamu kenapa? Alina. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.